Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan bagi kita semua. Salam Formah PK, salam kebenaran, keadilan, kerakyatan. Mungkin buat abang kakak dan teman-teman semua yang masih away, yang belum on cam semua dulu yuk. Sebelum memasuki acara pada hari ini, karena kata orang tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Selamat malam semuanya, saya Amelia Salsa, atau mungkin teman-teman semua lebih kenal saya sebagai Maya. Saya mohon izin untuk menghantarkan teman-teman semua pada malam hari ini sebagai MC dan moderator yang akan menemani abang kakak dan teman-teman semua dalam acara Sekolah Advokasi volume kedua. Selanjutnya yaitu saya akan membacakan syarat dan ketentuan dalam acara pada hari ini supaya acara dapat berjalan dengan lancar hingga akhir acara. Dimohon untuk abang kakak dan teman-teman semua dapat memperhatikan dan menaati ketentuan dalam sekolah advokasi pada hari ini. Yang pertama yaitu abang kakak dan teman-teman semua diharap untuk mengikuti acara hingga selesai. Lalu juga wajib untuk menyalakan kamera kecuali yang berhalangan dengan perizinan kepada Andika Arya. Yang ketiga yaitu abang kakak dan teman-teman semua dapat merename Zoom dengan format kelompok _nama_angkatan. Nah, untuk kelompok ini tadi sudah dibagikan di grup sesuai dengan breakout room masing-masing. Lalu juga abang kakak dan teman-teman semua dapat mengisi link presensi yang nanti akan dibagikan oleh panitia, dan apabila tidak mengisi presensi maka akan dianggap tidak hadir. Dan juga ketidakhadiran wajib untuk menyertakan izin kepada panitia yang bertugas, yaitu kepada Andika Arya dengan nomor yang tertera pada layar, dan juga ID LED yang telah tertera pada layar. Baik, memasuki acara yang pertama, yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana kita kepada Mas Dito. Waktu dan layar saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Formah PK, salam kebenaran, keadilan, kerakyatan. Pertama-tama saya ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Mas Leri selaku materi kita pada Sekolah Advokasi kedua malam ini. Selamat malam dan selamat datang kepada Kak Leo Agung selaku Ketua Umum Formah PK. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan kakak-kakak semua yang sudah bersedia untuk menghadiri acara Sekolah Advokasi kedua ini. Selain itu, saya juga berterima kasih kepada panitia yang bertugas sehingga acara Sekolah Advokasi kedua ini dapat terlaksana. Semoga dengan diselenggarakannya Sekolah Advokasi kedua ini, para anggota Formah PK dapat mengetahui serta mempelajari apa itu paradigma sosial dan advokasi. Diharapkan kakak-kakak dan teman-teman dapat mengikuti acara dari awal hingga akhir dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Formah PK. Salam kebenaran, keadilan, kerakyatan. Terima kasih banyak kepada Mas Pramudito Sukma. Dan juga seperti biasa ya, Bang Kakak dan teman-teman, seperti sekolah advokasi yang sebelumnya, kita akan melaksanakan pretest dulu sebelum kita memasuki ke pemaparan materi. Nah, untuk link pretestnya, mungkin bisa di-share kepada panitia yang bertugas, dan abang kakak dan teman-teman bisa mengakses langsung dan langsung dikerjakan ya. Waktu mengerjakan pretest 10 menit dimulai dari sekarang.
Waktu buat ngerjain post testnya kurang 2 menit lagi ya, teman-teman. Oke, karena udah 10 menit, jadi mungkin udah bisa dicukupkan untuk mengerjakan pretestnya. Mungkin yang belum selesai bisa nanti sambil dikerjakan, melanjutkan acara ini sambil bisa dikerjakan ya, teman-teman. Nah, memasuki acara yang selanjutnya, yaitu adalah pemaparan materi. Sebelum itu, saya di sini mau menyapa-nyapa dulu pemateri kita pada hari ini, yaitu Bang Valerianus. Bang Leri udah hadir bersama kami pada malam hari ini. Halo, Bang. Halo, malam Halo, semua. Bang. Malam, Bang. Oke, karena Bang Leri udah hadir di sini juga ya, teman-teman. Sebelum itu, saya mohon izin untuk membacakan CV dari Bang Leri. Apakah Bang Leri kenan? Ya, boleh. Gak usah semua lah. Ya, siap, Bang. Nah, jadi Bang Leri ini sebenarnya memiliki nama panjang Valerianus Batai Jehanu. Nah, seperti yang teman-teman tahu, Bang Leri ini merupakan Ketua Umum Formah PK pada periode tahun 2014 sampai dengan 2015. Nah, pendidikan formal yang ditempuh Bang Leri ini diantaranya yaitu S1 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang sudah lulus pada tahun 2015. Lalu Bang Leri melanjutkan pendidikan di UGM, mengambil Postgraduate Law Program pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Nah, Bang Leri ini memiliki berbagai pengalaman kerja ya, teman-teman ya, seperti yang tertera di layar. Salah satunya yaitu pada PT Santos Jaya Abadi yang menduduki posisi Industrial Relation Officer pada tahun 2015 sampai dengan 2016 dan juga pengalaman kerja yang lain. Next. Nah, selain pengalaman kerja, Bang Leri juga memiliki pengalaman organisasi. Seperti yang teman-teman tahu, Bang Leri ini pernah menjabat sebagai Ketua Umum Formah PK pada periode 2014 sampai dengan 2015. Lalu juga pada Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atau yang sekarang kita kenal sebagai BMCC sebagai administrator pada tahun 2012 sampai dengan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dan juga pengalaman organisasi yang lain. Selain itu, Bang Leri juga pernah mengenyam berbagai macam pendidikan non-formal, yaitu antara lain training dan juga workshop. Salah satunya yaitu pada Bina Mandiri Youth Camp yang diadakan
oleh 2012 dan juga pengalaman-pengalaman lain. Next. Nah, selain itu, Bang Leri ini memiliki berbagai karya yang sudah dipublikasikan dan juga berpengalaman dalam berbagai konferensi dan juga seminar. Nah, beberapa dari konferensi dan seminar yang Bang Leri ini yaitu sebagai presenter at International Seminar on Indigenous and Minority Religions, State Law and Citizenship in Indonesia yang diadakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada 19 Agustus 2019 dan juga pengalaman lainnya. Lalu juga karya-karya Bang Leri yang sudah dipublikasikan antara lain Periodization of Requirement and Process for Candidates of People's Representative Council and Regional People's Representative Assembly in Indonesia yang dipublikasikan oleh Maxigama Law Journal pada 2017, lalu juga Social Inclusion, Legal Space and Dialogue for Change in Advocacy for Indigenous Religion Believers yang dipublikasikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2019 dan juga Spiritualitas Marapu Melampaui Pandemi Menggugah Demokrasi yang dipublikasikan oleh CSOD Yogyakarta and Satu Nama Foundation pada tahun 2020. Nah, sekian pembacaan CV dari Bang Leri yang tentunya keren banget dan juga berbagai macam pengalaman telah dilakukan oleh Bang Leri ya Bang. Tanpa mengurangi kehormatan saya kepada Bang Leri, mohon maaf saya tidak bisa membacakan CV secara keseluruhan. Langsung saja, karena teman-teman juga udah bersemangat banget buat acara sekolah advokasi hari ini, saya serahkan kepada Bang Leri untuk memaparkan materinya selama 30 menit. Oke, baik. Terima kasih Maya ya. Namanya Maya ya tadi ya? Iya, benar Bang. Oke. Pertama, saya jarang dipanggil Bang ya. Jadi saya orang Surabaya, jadi biasanya anak-anak Forma itu manggil saya Mas Leri. Ya Bang juga nggak apa-apa lah, terserah. Kedua, ya tadi sudah dibacakan CV-nya, tapi saya lurusin dikit. Saya ketum di Forma itu 2013. Selesai di 2014. Kalau saya ketum 2014, 2015 wisuda itu berarti kemungkinan besar saya ketum yang di Musangluk. Jadi 2015 saya di Musangluk, terus saya suruh wisuda. Jadi saya 13, 14. Nah, masuk Forma udah dari maba, jadi dari tahun 2011. Dan Forma sekarang sudah banyak perubahan ya. Forma zaman saya tuh bikin acara nggak pernah pakai pretest dan lain sebagainya. Itu sekarang bagus banget dan orang suruh on cam ya sekarang. Kalau enggak harus izin. Kalau nggak izin diapain? Di penjara atau diapain? Suruh push up sama ketumnya. Kalau dulu ya mungkin karena off cam ya jadi nggak terlalu formal. Nah itu yang saya harapkan hari ini ya. Jadi kalian ini lagi ketemu sama kakak kelas, kakak tingkat, sama Masmu sendiri. Jadi nggak usah terlalu formal-formal, santai aja, enjoy aja. Ya. Terus tambahan dikit deh. Next, Maya kalau bacain CV ini kalau ketemu sama orang luar aja. Karena kita kan sama-sama orang formal. Baca yang paling bawah aja, jangan baca yang paling atas. Yang terbaru apa? Oke. Itu. Terus hari ini aku diminta ngomong soal ansos dan advokasi. Mungkin aku kasih pengantar dikit. Yang kalian pahami selama ini kan advokasi itu litigasi dan non-litigasi ya. Orang hukum kan diajarin advokasi itu litigasi atau non-litigasi. Litigasi itu melalui pengadilan, non-litigasi yang di luar itu. Nah sebetulnya definisi advokasi itu kan dia punya tujuan untuk advocate, mendampingi, menemani masyarakat orang dari satu kondisi menjadi kondisi yang lebih baik, dari ketidakadilan menjadi mendapat keadilan. Seperti salam kita kan kebenaran, keadilan dan kerakyatan. Nah, apa relevansinya itu dengan ansos nih? Kita mau ngomongin ansos hari ini. Saya kasih pengantar dikit. Ada yang pernah tahu nama Adnan Buyung Nasution? Ada nggak? Boleh ngomong aja. Saya pernah dengar atau saya pernah baca di mana gitu. Ada nggak? Dari 57 orang. Pernah dengar nama Adnan Buyung Nasution nggak? Nama Abang. Siapa iki sing ngomong? Sing ngomong siapa iki? Ardan, Mas. Ardan, ya. Apa yang kamu tahu soal Adnan Buyung? Kalau nggak salah, lawyer ya, Mas. Benar. Dia seorang lawyer senior.
Nah, tapi apa hubungannya Adnan Buyung ini? Cerita soal Adnan Buyung dengan Ansos. Jadi Adnan Buyung itu salah satu lawyer yang punya concern bahwa dunia praktik, khususnya praktisi hukum, itu harus menghimpun diri dalam satu organisasi bantuan hukum. Nah, dari Adnan Buyung lah lahir LBH yang sekarang menjamur di seluruh Indonesia. Nah, lembaga bantuan hukum ini pada waktu itu konteksnya Orde Baru ya. Mereka berpikir bahwa persoalan ketidakadilan itu bukan kasus orang per orang. Zaman itu kan mungkin sampai sekarang kalau ada ketidakadilan selalu dianggap bahwa itu oknumnya aja. Itu bukan sistemnya yang keliru. Adnan Buyung dan kawan-kawannya itu berpikir bahwa ketidakadilan itu bisa terjadi secara struktural. Nah, untuk membongkar ketidakadilan yang sifatnya struktural itu, maka kita harus bisa memainstreaming pendidikan hukum. Ya, kalian ini kan mengalami pendidikan hukum ya sekarang. Saya ngajar juga konteksnya di pendidikan hukum. Itu juga harus melihat, mencermati struktur ketidakadilan yang ada di masyarakat. Dari sana kemudian, Ansos masuk. Jadi kalau yang kalian tahu kan belajar di pengantar ilmu hukum itu kan ada pendekatan legalistik. Kalau lihat hukum itu ya undang-undang. Nah, realitas di masyarakat nggak terlalu diperhatikan. Jalan nggak sih hukumnya? Adil nggak sih menurut masyarakat? Nah, bantuan hukum struktural, termasuk yang menjadi cikal bakal kenapa bikin Formah PK di Fakultas Hukum Brawijaya, itu karena itu. Jadi ingin membongkar struktur yang nggak adil. Nah, Ansos masuk di sana. Jadi ini alat yang membantu, ini sebetulnya basisnya dari teori-teori sosial, ilmu-ilmu sosial yang digunakan untuk membantu kita ketika kita melakukan advokasi. Supaya ngerti bahwa problem yang dihadapi oleh masyarakat masa Orde Baru konteksnya ya, kenapa Adnan Buyung bikin itu kan karena banyak penggusuran, tanah diambil, land grabbing, konsesinya nggak jelas, negara sangat kuat, sentralisasi, peran daerah itu jongosnya pusat, disuruh-suruh doang, dan kalau ini mau dipakai untuk kepentingan nasional maka ini digunakan. Kejadian ini itu tentu sekarang sudah banyak perubahan ya setelah Orde Baru, tapi kan masih ada sampai hari ini. Jadi hemat saya memang sangat kontekstual untuk belajar, untuk tahu bahwa kalian yang punya pengalaman atau yang sekarang memilih Forma PK, tempatnya advokasi, itu setidaknya tahu atau minimal pernah berkenalan dengan apa itu Ansos. Gitu ya. Jadi ada backbone-nya dulu nih kalau kita belajar ini. Jadi saya nggak lagi ngajak bahwa ini lagi kuliah ilmu sosial ya, padahal orang hukum. Dan sekarang kan sudah sangat berkembang, jadi hukum itu bukan ilmu yang sendirian ya, dia perlu dilengkapi dengan pendekatan keilmuan lain termasuk ilmu sosial. Oke. Nah, saya akan ngomong soal analisa sosial dan paradigma advokasi. Sebetulnya ini pengantar aja, karena Agung bilang nanti rencananya kan kalian akan melakukan penyuluhan dan kemudian turun ke lapangan ya. Nah, ini bekalnya nanti kalau mau turun. Oke. Nah, ini gambar dari pelatihan-pelatihan yang dulu banyak saya kerjakan. Jadi habis dari Forma itu lulus, alhamdulillah langsung dapat kerja, tapi kesasar ya. Jadi saya kerja di perusahaan dulu, belok-belok baru kembali ke advokasi lagi, dan sekarang di kampus juga mengerjakan bantuan hukum. Oke. Nah, tadi kalian sudah nulis, ini kok kayaknya jodoh ya. Jadi saya juga punya pertanyaan itu. Apa yang kalian pikirkan soal Ansos? Apa Ansos itu? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Ojo wedi-wedi. Apakah analisa sosial itu? Apa kira-kira sing kalian bayangkan ketika dengar Ansos? Ansos itu apa tuh? Izin menjawab. Oke. Pertama, gak usah nganggo izin. Ya. Langsung menjawab. Saya mau Mas. Saya mau menjawab, Mas. Kalau menurut saya mungkin analisa sosial itu melihat bagaimana sesuatu itu berjalan di masyarakat, di prakteknya, seperti itu. Oke. Melihat sesuatu berjalan di masyarakat, bagaimana di prakteknya gitu ya. Kalau cuma melihat kan kelihatan tuh. Kamu melihat apa yang terjadi di masyarakatnya kelihatan. Oke, yang kamu bayangkan Ansos itu meneliti ya. Oke, ada yang lain? Namanya siapa tadi ini? Ini kapalnya ya? Dito. Dito. Oke, makasih Dito. Yang lain? Izin masuk, Mas. Oke, izin lagi.
Ya, kalau menurut saya analisis sosial itu bagaimana kita mengetahui dan mencoba mengenali masalah-masalah yang ada. Mencoba mengenali masalah-masalah yang ada di masyarakat. Oke, berarti baru mencoba mengenali ya? Ditambah memahami juga, Mas. Mencoba mengenali dan memahami. Emangnya kenapa? Kok perlu dikenali dan dipahami? Karena menurut saya sebelum kita mau untuk mendampingi masalah-masalah dalam masyarakat itu kita harus memahaminya dulu. Oke, kita harus paham dulu sebelum melakukan pendampingan. Tadi kan Dito bilang ini, ansos itu untuk melihat apa yang terjadi di masyarakat. Kalau kamu bilang mencoba mengenali dan memahami. Jadi mungkin apa yang kita lihat itu belum tentu benar gitu. Kira-kira gitu ya berarti. Apa yang kita lihat tampak gitu itu belum tentu fakta gitu. Belum tentu sesuatu yang ya benarnya terjadi seperti itu gitu ya. Iya, Mas, maka dari situ kita perlu analisis sosial yang mendalam gitu, pemahamannya juga. Oke, ada lagi yang lain, satu lagi. Satu lagi. Mungkin saya izin menambahkan, Mas. Boleh. Menurut saya analisis sosial itu merupakan suatu langkah untuk mengetahui tentang situasi sosial, ya, Mas. Kita menggali. Gitu. Oke. Kamu menambahkan dua temanmu yang tadi atau ada yang beda dari pendapat? Menurut saya menambahkan sih. Oke. Jadi kata kuncinya adalah mencoba mengenali, terus mengamati apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Oke, itu kira-kira yang kalian isi tadi ya di kuesioner ya. Tapi butuh lama ya untuk ngisi itu ya. Bayangan saya tadi sambil ngisi sambil diputerin lagi lagunya Pamungkas ya, tapi ternyata enggak. Diem-dieman aja. Oke, itu kita masing-masing pasti punya pandangan tentang apa itu ansos. Yang muncul pertama kali di pikiran kita tentang ansos itu mungkin ini soal bertemu langsung nih sama masyarakat. Padahal itu kan bukan hal yang baru. Kalian kan sehari-hari juga hidup dengan masyarakat. Kan nggak ada yang tinggal di dalam gua tuh. Jadi pasti sudah punya pengalaman bertemu dengan masyarakat. Tapi apa yang mau dicari, apa yang mau disasar dari kita melakukan ansos? Sederhana sebetulnya. Jadi ansos itu upaya kita untuk mempunyai gambaran yang lebih lengkap tentang apa itu realitas. Saya suka dengan tadi yang menjawab kedua itu siapa ya? Yang tadi. Suaranya siapa tadi? Yang kedua. Yang cewek barusan. Saya, Mas. Iya, Jemima. 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 Oke. Jemima bilang kita mencoba mengenali dan memahami apa yang ada dalam masyarakat. Jadi kita mencoba untuk baru kenalan nih. Sebetulnya apa sih yang dialami atau apa yang terjadi, apa yang menjadi masalah di masyarakat. Itu yang disebut sebagai realitas ya. Jadi dari sana kita tahu nih bahwa yang mau disasar ansos itu melihat gambaran yang lebih lengkap. Artinya kalau tidak melakukan ansos maka kita bisa jadi hanya punya gambaran yang sifatnya parsial. Melihatnya tidak utuh, tidak holistik, tidak menyeluruh. Sehingga kita nggak dapat gambaran tentang realitasnya apa. Realitas di dalam masyarakat yang sedang kita dampingi itu apa sih? Apa sih masalah bagi mereka? Karena yang kita lihat tanpa ansos itu bisa jadi hanya fenomena, bukan realitas. Jadi hal pertama yang kita harus lihat dan kita punya sensitivitas adalah bedain apa itu realitas dan apa itu fenomena. Fenomena itu kelihatan mata, tapi di belakang itu ada apa, kenapa dia begitu, itu yang berusaha dicari dan berusaha ditangkap melalui analisa sosial. Ya, ini gambar yang saya ambil di satu film dibuat sama Joshua Oppenheimer tentang film senyap ya, mungkin ada yang pernah nonton. Nah, ini kenapa ansos perlu? Ada 3 hal.
kita mencoba mengidentifikasi, paham secara lebih seksama, coba lihat apa akar masalah. Kalau kita lihat satu fenomena atau satu isu tertentu, ada masyarakat nih minta pendampingan kalian. Dia punya konflik, dia punya persoalan hukum yang sifatnya struktural. Ya. Persoalan hukum yang struktural itu bukan kasus orang per orang. Saya misalnya di bantuan hukum di kampus itu juga melayani tuh yang sifatnya konsultasi, mau cerai, terus pokok gugatannya itu belum mencakup soal biaya yang harus dipenuhi oleh pasangannya ketika nanti setelah perceraian terhadap anaknya, kayak gitu-gitu itu kan sifatnya person to person. Tapi yang kita bicarakan di sini itu adalah persoalan yang sifatnya dihadapi oleh masyarakat yang kolektif, kelompok masyarakat tertentu. Saya bilang di awal tadi, ini soal ketidakadilan sifatnya struktural. Jadi pasti terkait spesifik dengan masyarakat tertentu. Contoh misalnya apa yang dialami oleh masyarakat adat. Ini saya ambil dari masyarakat adat Sunda Wiwitan ya. Yang kalau ada yang mengikuti sampai hari ini mereka punya problem soal rekognisi, pengakuan dari negara dan problem-problem turunan lain yang terkait dengan sumber daya alam. Maka kalau kita diminta terlibat dalam advokasi yang tipikalnya semacam itu, maka kita harus tahu apa akar masalahnya. Apa sih sebetulnya yang benar-benar dialami dan menjadi hal yang paling mendasar yang harus kita intervensi melalui kerja-kerja advokasi. Yang kedua, lewat ansos kita bisa tahu apa potensinya. Nggak semua hal itu selalu kalau datang ini ada masalah di sini butuh bantuan hukum. Pikiran kita atau cara berpikir kita itu jangan cuma soal oh iya ini susah ini masalah ini. Tapi coba identifikasi apa peluangnya, apa kekuatan yang kita punya yang kita bisa dorong sehingga nanti kerja advokasinya bisa menjadi lebih strategis. Dengan demikian kita punya rekomendasi atau menyusun tindakan-tindakan yang lebih strategis untuk memperbaiki situasi yang dialami oleh masyarakat. Tadi MC pada waktu perkenalkan, saya tadi kan ngomong soal indigenous people, indigenous religion. Ada yang tahu nggak sih indigenous people itu apa? Indigenous religion. Apa itu? Kalau masuk FHUB kan TOEFL harus 550 kan? Adat nih, masyarakat adat. Masyarakat adat. Ya. Kalau indigenous religion? Agama kepercayaan. Nah, ya jadi dulu sebelum ke kampus saya banyak kerja dengan teman-teman di masyarakat adat dan para penganut agama lokal. Jadi ya itu yang saya sebut bahwa ini salah satu kelompok yang mengalami persoalan-persoalan ketidakadilan dan kita harus dorong ya, advokasinya gimana. Itu pengalaman masa lalu kerja di tempat yang sebelumnya. Nah, ini prinsipnya ya, prinsip ansos. Jadi satu ya, dia bukan bentuk dari memecahkan masalah, tapi upaya untuk mendiagnosa masalah. Mencoba mengenali apa realitasnya. Jadi kamu kalau mau melakukan ansos, kalian mau melakukan ansos turun ke masyarakat, ekspektasinya nggak usah kejauhan. Nggak usah punya harapan bahwa kehadiran kalian itu akan jadi dokter, menyelesaikan problem yang dialami oleh masyarakat. Karena nggak mungkin itu bisa kalian sendiri yang menyelesaikan. Yang lebih penting adalah kita punya perspektif bahwa masyarakat yang mengalami ketidakadilan, dalam pengalaman kerja saya misalnya, teman-teman penghayat atau penganut agama lokal, atau teman-teman masyarakat adat, itu gimana caranya mereka lah yang kemudian bisa melakukan swabel, bisa secara mandiri memperjuangkan hak-hak. Tugas kita adalah mempersiapkan itu. Jadi jangan menganggap bahwa ansos itu adalah satu jalan yang kita harus tempuh untuk kita nanti jadi juru selamat lah kira-kira. Bahwa kedatangan kita dengan ansos itu akan menyelesaikan problem. Buang dulu cara-cara berpikir yang semacam itu. Jadi ini upaya mendiagnosa dulu. Karena apa? Karena untuk nangkep realitas aja itu kadang nggak mudah. Jadi ngerti dulu deh apa realitasnya yang dialami, apa yang dibutuhkan, dan apa yang harus dilakukan. Jadi bukan metode untuk memecahkan masalah. Jadi mendiagnosa, bukan kalian tidak sedang diminta untuk kemudian jadi juru selamat untuk menyelesaikan problem di masyarakat. Itu prinsipnya. Nah, ini ada 3 pendekatan yang bisa kita lakukan. Pertama adalah pendekatan historis. Nah, misalnya ya, nanti ketika kalian turun ke masyarakat,
turun ke desa atau turun, sebetulnya Ansos itu tidak terbatas pada desa ya. Di kota pun kita bisa melakukan analisa sosial. Karena persoalan-persoalan di perkotaan itu kan juga banyak. Tata ruang, gentrifikasi ya. Bagaimana kamu sering kan lihat kalau ada banjir di Jakarta, ada satu rumah elit yang dia nggak kebanjiran, di luar itu pemukiman kecil-kecil dia kebanjiran. Jadi bisa di kota maupun di desa. Nah, pendekatan pertama adalah pendekatan historis. Maksudnya gini, kalau besok turun ke masyarakat, amati bahwa misalnya dia akan mengeluhkan ini ada problem yang dialami secara kolektif oleh masyarakat. Mereka mengeluhkan soal sekarang sawah misalnya itu berkurang sehingga banyak masyarakatnya yang harus cari makan itu keluar dari desanya. Persoalan itu kemudian mendatangkan problem demografi. Di desanya itu isinya cuma orang tua-tua, anak mudanya nggak ada. Dampaknya adalah transformasi desanya itu menjadi lambat karena penggeraknya nggak ada, harus jadi buruh ke kota. Nah, kalau misalnya menemukan hal itu, maka coba didekati secara historis. Sejak kapan itu terjadi? Historis itu kita mencoba melihat rentang waktu. Masalah itu terjadi itu sejak dulu zaman mbah-mbahnya ada, atau terjadi 5 atau 10 tahun yang lalu. Momennya apa? Kenapa berubah? Apa yang terjadi sejak itu? Bagaimana bisa itu terjadi? Misalnya, itu 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, Pak, Mas, Mbak, kenapa bisa terjadi ya? Karena pada saat itu ada beberapa industri padat karya yang masuk ke tempat kita, sehingga sawah berkurang. Jadi kita bisa tahu bahwa itu adalah problem yang terjadi karena ekses dari pembangunan. Industri padat karya banyak masuk sehingga ruang agraria itu menjadi berkurang. Itu historis. Kedua adalah pendekatan ruang. Nah, yang pendekatan ruang yang saya maksud itu, kita bisa melihat bahwa ada enggak perubahan tata ruang tadi. Yang dulunya sawah luas, itu kemudian mulai lebih sempit sampai hampir tidak ada. Itu terjadi karena apa? Karena ada tadi misalnya pembangunan atau alih lahan yang lain yang digunakan untuk kepentingan yang lain. Itu kita berusaha untuk melihat ruang hidupnya mereka, ruang hidup di mana mereka tinggal yang berubah karena sesuatu, entah apa itu. Ini misalnya kita bisa temukan nih, kalau ada yang ngikutin kasus beberapa tahun yang lalu soal Kendeng, pabrik semen, itu orang Samin, masyarakat adat Samin itu pertahankan betul-betul soal ruang hidup, karena bagi mereka gunung dan segala isinya, termasuk sumber daya alam itu sesuatu yang harus dijaga. Hari Bumi, besok ya Hari Bumi itu ya, 22 April, itu dalam nalar masyarakat adat disebut sebagai ibu bumi. Negara mikirnya adalah yang penting dikasih duit. Duitnya sesuai bakat lebih itu udah cukup. Tapi bagi masyarakat adat, kamu mau kasih duit berapapun nggak akan saya tahu. Ini sama seperti masa saya mau menjual ibu saya sendiri. Nah, itu cara berpikir ya, yang kita harus sensitif juga ketika nanti kita melakukan analisa sosial. Ketiga adalah kita melakukan pendekatan struktur. Jadi dicermatin. Ini siapa sih yang paling didengar di sini? Siapa sih yang paling berkuasa di sini? Pertama yang kita harus perhatikan adalah power dengan jabatan itu nggak sama. Ya nggak? Sama nggak power dan jabatan? Ada yang punya pendapat? Agung itu ketua umum, tapi belum tentu dia yang paling didengar di organisasi. Ya, nggak tahu ya kalau ternyata memang Agung yang paling didengar, tapi bisa jadi bukan dia. Ya. Pak Jokowi presiden, tapi orang bilang ada Lord namanya Luhut ya, punya power lebih besar, didengar. Jadi kita harus cermati relasi strukturnya di mana sih di sana. Siapa sih orang paling didengar? Kalau ada kepala desa, kita nggak usah gemerlap melihatnya, wah ini penguasanya di sini, belum tentu. Di belakang itu, siapa tahu ya, ada tengkulaknya atau tuan tanahnya yang jauh lebih didengar. Sehingga kita punya kemampuan untuk melihat peta aktor secara lebih clear tentang masyarakat. Bisa jadi juga tokoh agama. Si Gus ini atau Kiai ini karena punya pondok pesantren besar di sana. Jadi
power itu tidak identik dengan jabatan. Maka kita diajak untuk mencermati strukturnya juga, supaya kita bisa tahu aktor di masyarakat yang sedang kita intervensi kayak gimana sih petanya. Ini pendekatan dalam analisa sosial, kita bisa pakai 3 ini. Jadi dari sini kalian bisa susun pertanyaan tuh. Nanti kalau mau turun ke lapangan, maka yang dilihat adalah konteks historisnya, perubahan ruangnya, sama strukturnya. Ini pengantar terkait pendekatan. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya itu nanti ada pra-analisis, ada ketika melakukan, sama ketika melakukan itu ketika turun lapangan dan ketika melakukan analisis. Pertama ya, langkah-langkah pra-analisis itu lepaskan prasangka dan asumsi. Kayak di gambar ini. Yang satu melihat, wah indah banget. Yang satunya melihat bahwa apa nih sing tonton indah itu ternyata itu hanya kamuflase. Ya. Nggak kayak gitu yang kami lihat. Seringkali kita melihat pesona misalnya. Ya, di mana itu? Ada hotel di Sumba, namanya Nihiwatu. Waktu saya ke sana itu orang menggembar-gemborkan itu karena David Beckham pernah tidur di situ. Orang Sumba itu bangga punya Nihiwatu. Jadi yang kerja di pariwisata itu bangga, ini ada Nihiwatu, David Beckham pernah tidur di situ. Saya mau lihat itu hotelnya, saya nggak bisa sampai ke lobinya. Kenapa? Karena pintunya berlapis sampai 10. Kamu bisa bayangkan nggak? Bagi masyarakat setempat, hotel Nihiwatu dan pantainya itu apakah keindahan? Enggak. Bagi mereka yang mereka lihat adalah dulu saya mau ke sana itu gratis. Setelah ada hotel ini, saya nggak bisa nikmatin itu karena itu udah diambil sama swasta. Dan saya nggak dapat apa-apa dari itu. Di tempat asal saya, saya keturunan dari Flores ya, di Manggarai, Labuan Bajo, kalian pernah dengar kan? Itu destinasi wisata. Orang melihat gemerlapnya. Tapi coba masuk lebih dalam ke kampung-kampung. Dapat apa sih masyarakat itu dari pesona itu, yang skalanya yang serba eksotis. Jadi kita bisa lihat apa yang kita lihat indah, itu pasti punya sisi terjal. Sisi-sisi di mana masyarakat struggle dengan itu. Dia hanya kebagian untuk bagian nyuci-nyuci kapal, atau bagian juru masak, atau bagian tukang cuci piring. Tapi dia nggak kebagian yang besar-besar itu. Tanahnya dan lain sebagainya diambil sama orang lain. Maka yang perlu dilakukan adalah, karena kita kan kalau mau melakukan ansus itu yang kita ingin lihat itu adalah apa sih yang sebetulnya dilihat sama masyarakat. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah lepaskan prasangka dan asumsi. Ini kebiasaan orang kampus ya. Kalian udah kuliah, udah baca buku, udah pernah dapat materi, maka ketika turun ke masyarakat itu sudah punya frame di dalam kepalanya. Oh, bahwa masyarakatnya itu begini. Wah, ini cuma karena masyarakatnya males aja. Anak mudanya males doang. Nah, itu prasangka dan asumsi yang ada di kepala. Nah, kayak gitu itu dilepas. Tujuannya apa? Supaya kita bisa melihat dari cara mereka melihat. Kita bisa memandang dari cara masyarakat itu memandang. Nggak pakai cara pandang kita. Pertanyaan menarik adalah ketika misalnya bertemu dengan kelompok anak muda di desa, kok kerjanya itu cuma main-main, hura-hura, nggak mau sekolah, nggak punya daya juang. Justru seorang analis sosial harus bisa membongkar kenapa sikapnya begitu. Kenapa mereka nggak punya semangat kayak kalian ini yang sekarang memperjuangkan pendidikan. Apa yang terjadi sehingga mereka begitu. Bukannya malah melegitimasi bahwa wah ini anak-anak malas, udah nggak bisa diajak ngomong. Justru challenge-nya menjadi seorang analis sosial adalah membongkar itu. Kenapa mereka begitu. Jadi lepaskan prasangka dan asumsi. Ya. Nah, tapi juga jangan naif-naif banget. Nanti saking dilepasnya prasangka dan asumsi, pengetahuan nggak kita pakai, begitu turun ke lapangan, diceritain apa aja sama semua orang, kamu anggap itu kebenaran. Jadi bisa nggak berdiri di antara tadi sok tahu dengan nggak tahu apa-apa. Harus ada di tengah-tengah itu. Kita punya sensitivitas untuk mendalami, misalnya masyarakatnya nanti ngasih pernyataan, ya beginilah hidup kami ini Pak dan lain sebagainya. Nah, kita harus punya sensitivitas untuk melihat kira-kira benar kayak gitu nggak sih? Sejak kapan dia punya pikiran seperti itu? Jadi harus bisa challenge juga, tapi yang tadi yang asumsi yang sok tahu tadi itu dibongkar dulu, jangan dibawa kalau nanti turun ke masyarakat. Ya. Maka harus dilakukan posisi yang di tengah-tengah itu. Ini bebas dari latar belakang teoritik, keilmuan,
yang perlu kalian perhatikan adalah positioningnya jelas. Bahwa kalian ini akan menjadi seorang analis sosial. Bukan seorang teoretikus yang guruin masyarakat. Kamu datang ke sana, kamu gurui, kamu ngomong bahwa ya sih, itu juga saya pernah temukan tentang masyarakat ini. Misalnya kalian, ini di dekat tempat kerja saya ya, kalian ke Baduy gitu. Terus kemudian datang ke sana, yang kamu lakukan itu justru memverifikasi buku yang kamu sudah baca tentang Baduy. Kan banyak riset juga soal Baduy. Tapi datang ke sana, iya, oh betul Pak, itu saya juga pernah baca tuh di buku ini. Tapi menurut dia Pak, kira-kira yang terjadi begini. Apa yang akan dialami sama si responden atau narasumber? Dia akan cuma, oh gitu ya, oh ya sudah, saya nggak akan ngomong lebih jauh. Karena kamu sudah minterin, kamu sudah merasa bahwa kamu sudah punya perangkat pengetahuan yang intinya masyarakatnya itu begitu berdasarkan riset. Justru yang kita ingin dengar adalah versi mereka. Maka tadi, lepaskan beban-beban teoritis itu tadi. Kamu seorang analis sosial, kamu bukan sosiolog, kamu itu bukan pemerintah, kamu bukan kerjanya itu nanti nyuruh mengarahkan masyarakatnya untuk kalau ketemu anak-anak muda yang kerjain nongkrong-nongkrong doang. Itu loh, di program ini kan Dinas Tenaga Kerja itu banyak bikin pelatihan, kamu ke sana aja ikut pelatihan. Orang itu hanya mau berubah kalau mendapat sesuatu yang memang enak buat dia. Bukan baik, tapi enak. Si Kiko ngerokok. Kamu ngerokok? Saya, Mas. Iya. Hah? Rokok. Rokok. Anjuran untuk tidak merokok itu baik ya? Baik, Mas. Ya, kamu saya suruh berhenti merokok mau? Mulai besok. Mulai dari buka puasa ya. Mulai buka puasa. Sebenarnya sulit, Mas. Nah, kenapa sulit padahal baik loh? Ya karena nggak enak. Jadi nggak usah datang untuk kemudian ngarahin, kamu kerja aja ikut latihan-latihan yang dibuat sama Disnaker itu. Ya itu kan baik menurut kamu kan? Kan kamu nggak tahu kenapa dia terjerembab pada lingkaran itu, kenapa dia nggak punya opsi untuk kerja di tanahnya sendiri di desanya. Jadi jangan pernah berpikir atau positioning bahwa ini loh kamu orang kampus, beban-beban Menara Gadingmu itu kamu drop. Jadi positioning jelas bagi ansos. Dan tambahan ya, kamu bukan wartawan. Jadi seorang analis sosial itu beda sama wartawan. Wartawan itu kerjanya nyari informasi. Nyari informasi sebanyak-banyaknya. Atau kalian itu juga bukan petugas sensus. Berapa orang Bu yang jadi pekerja migran di sini? Berapa orang yang berangkat ke Malaysia, yang ke Qatar, yang kemana-mana lah. Berapa orang yang kembali ke sini? Berapa pernah ada datanya enggak ini tingkat kesejahteraannya seperti apa? Itu juga enggak penting. Jadi bukan wartawan, bukan petugas sensus. Ingat tujuan awalnya adalah menangkap realitas dan arahnya adalah untuk advokasi. Jadi ngerti ini tindakan strategis apa yang mau dilakukan. Jadi kalau kamu jadi petugas sensus, kamu terjebak sama soal data dan sifatnya kuantitatif. Jadi bukan ke semua itu, posisikan betul-betul untuk dekat dan mengenali cara pandang mereka. Yang perlu ditambahkan terakhir adalah data yang tadi sifatnya kualitatif, karena tidak setiap informasi yang disampaikan itu penting. Jadi fokus pada apa yang mau dipotret, karena tidak setiap informasi itu adalah data. Nah, ini yang ketika dilakukan, tadi itu pra-analisisnya. Jadi selain menurunkan pertanyaan dari 3 pendekatan, coba lihat positioningnya dulu, persiapkan itu. Pada waktu turun lapangan, nah ini saya pakai pendekatan 3-4-4 ya, informasi 3-4-4, 3 back, 4 gelandang, sama 4 striker. Nggak apa-apa, ini jumlahnya jadi berapa ini berarti? 11 kan, nggak ada kiper. Nah, informasi ini, kalau ada yang pernah baca buku yang dibuat sama Aidit ya, tentang mengganyang setan-setan desa, itu kita bisa lihat bahwa ada prinsip-prinsip dasar dan langkah-langkah teknis yang menarik tuh kalau kita mau melakukan kerja-kerja pemberdayaan atau advokasi bersama dengan orang desa. Buku itu spesifik bicara soal orang desa, tapi saya merasa prinsipnya ini menarik untuk kemudian kita elaborasi. Pertama adalah 3 sama.
Yang pertama sendiri adalah sama bekerja. Jadi kamu datang ke satu masyarakat, dia kerja, kamu kerja. Untuk bisa tahu tentang apa yang dirasakan, dialami, kan kita harus ikut aktivitas. Jangan dia kerja, dia ke sawah, pamit dari pagi, kamu masih tidur. Lalu dia sudah ke sawah, kamu habiskan waktu cuma buat ngobrol-ngobrol sama ibunya, istrinya yang di rumah. Udah gitu nggak bantu masak lagi. Ya. Itu sama kerja adalah, apa yang mereka lakukan, itu kamu lakukan. Bangun jam berapa Pak? Saya jam segini juga saya akan ikut. Nggak usah sibuk sama event-event lain yang ya mungkin kan biasanya tradisi penyuluhan hukum di Forma itu kan kalian repot untuk menyiapkan satu kegiatan. Tapi kalau mau melakukan ansos, ya hemat saya, ansos itu bagian yang terpisah yang harus dilakukan sendiri. Luaran dari itu baru kamu mau bikin activity apa, itu tergantung ansosnya. Ini refleksiku ya, karena dulu zamanku juga kayak gitu tuh, sambil datang sudah punya rundown, ansosnya nanti cuman kayak gini, jadi cuma bisa memotret persoalan itu seadanya. Karena kita nggak kerja bareng, nggak ikut ke sawah bareng, nggak ikut macul dan lain sebagainya. Atau yang ibu-ibu misalnya punya ada kegiatan lain, ya teman-teman perempuan juga nggak ikut tuh kayak gitu, jadi lebih fokus sama anak-anaknya main, kayak gitu-gitu itu nggak ini. Kita nggak melakukan kerja yang sama. Kedua adalah sama makan. Nah, sama makan itu maksudnya gini, apa yang dia makan sehari-hari itu juga yang kamu makan. Kadang kan yang kita bayangkan ya, saya datang dari kota nih, saya datang dari kampus, bawa kardus Indomie sebanyak-banyaknya untuk oleh-oleh. Nah, apa yang ada di pikiran orang desa, apa yang ada di pikiran mereka adalah, oh berarti masnya, mbaknya itu mintanya dimasakin ini. Itu sudah membuat jarak, karena kita makan bukan dari apa yang dia makan. Sudah nggak usah bawa itu. Jadi ikut aja makan dengan apa makanan yang mereka makan sehari-hari. Yang ketiga adalah sama tidur. Maksudnya bukan tidur bareng-bareng ya, tapi di mana dia tidur, dengan cara apa dia tidur, di media apa dia tidur, kamu juga tidur di situ. Maksudnya nggak usah repot-repot bawa sleeping bag, bawa tikar, bawa kasur, apalagi spring bed kamu bawa ya. Beli dulu itu semua, kalau turun ke sana nanti bawa itu. Nggak usah. Apa yang dipunya, dimiliki sama tuan rumah, itu yang kamu pakai juga. Jadilah mereka. Itu inti ketika nanti turun lapangan. Nah, saya masuk ke 4 jangan. 4 jangan itu apa? Pertama adalah jangan tidur di rumahnya kaum penghisap desa. Jadi kalau ada yang tertarik baca bukunya Aidit itu, dia bilang bahwa ada 7 setan desa. Tuan tanah, tengkulak, orang-orang yang menguasai sumber daya. Kalau kamu tidur di situ, kamu dapat informasi yang dari versi orang-orang yang strukturnya di atas. Jadi kamu nggak bisa menangkap realitas apa yang dialami oleh masyarakat di lapis paling bawah. Jadi identifikasi itu, mau tidurnya di mana. Kadang dulu zamanku juga ansos itu kita tidurnya di balai desa tuh, semua ada di sana. Nah itu praktek yang jangan ditiru ya. Jadi kalau bisa didistribusiin, dibagi semacam live-in gitu, tidur di tempat-tempatnya masyarakat yang memang memampukan kita untuk bisa melakukan ansos. Tapi catatanku gini, jangan juga merugikan tuan rumah. Artinya orangnya miskin banget nih, nggak mau sebetulnya ditempati, nggak ada tempatnya, nggak ada kasurnya, tapi kamu ngotot mau di sana supaya bisa dapat problemnya. Itu namanya ngerepotin orang juga. Jadi cari yang di tengah-tengah. Bukan kaum penghisap desa, tapi bukan yang paling miskin ya, sampai keberadaan di sana jadi beban. Lalu berikutnya nggak usah menggurui, nggak usah ngasih tahu ini dan itu. Yang kita mau adalah menangkap apa yang problem ketidakadilan. Lalu yang keempat adalah jangan mencatat ya di depan kaum miskin desa. Jangan mencatat, jangan di video ya, apalagi kamu ajak tiktokan gitu. Jadi nggak usah menunjukkan aktivitas-aktivitas yang seolah-olah itu membangun jarak. Ngobrol aja. Kan punya memori tuh, masih bisa dipakai kan? Nah, diingat, pulang, dicatat. Nanti orang itu nggak seneng tuh kalau ya nggak diwongke kalau orang Jawa bilang. Kemarin kalian belajar soal bahasa dan adat istiadat tuh. Kalau kamu ngobrol tapi di sampingnya ada yang nyatet dan lain sebagainya, itu dianggap sibuk. Nah ini 4 harus, laksanakan 3 sama tadi dengan sepenuhnya, harus rendah hati, sopan mau belajar, tahu bahasa, kenal adat istiadat, lalu harus membantu memecahkan kesulitan. Tadi yang ini konteksnya adalah ke hasilnya nantilah. Kira-kira ini mau
mau apa setelah ansos. Nah, ini langkah-langkah saat melakukan analisis, himpun informasi, apa yang kamu dengar, apa yang diceritakan itu informasi. Informasi itu diolah jadi data, karena tidak semua informasi adalah data. Lalu petakan, apa faktanya? Apa sih yang sebenarnya terjadi di masyarakat yang lagi kalian datangi itu? Kemudian tentukan apa akar masalahnya. Lalu dilihat aktor dan kepentingannya apa. Aktor tadi saya misalnya mengajak untuk melihat di satu masyarakat, bedakan power sama jabatan. Siapa sih orang yang paling menentukan suara di sini? Lalu aktor lain siapa? Terus sampai di bawah. Perempuan misalnya. Siapa kelompok perempuan yang paling didengar di sini? Jadi lihat aktornya apa, kepentingannya apa. Ya tadi tambahannya adalah hindari untuk sibuk dengan hal yang tidak perlu yang membangun jarak dengan masyarakat. Oke, ini analisa aktor dan kepentingan. Jadi dalam satu persoalan ketidakadilan yang sifatnya struktural, ini yang biasa digunakan. Negara ngapain sih di masalah itu? Saya ambil contoh misalnya di Jogja itu, kalau ada yang pernah ke pasar Beringharjo di Malioboro, itu mungkin ada di antara kalian yang pernah ke sana, itu pernah lihat ada yang namanya buruh gendong. Komunitas ibu-ibu yang mencari nafkah dari menggendong belanjaan. Nah, itu kan menarik tuh untuk diteliti atau dilihat ya. Kenapa dia dari mana? Apakah orang sekitar atau orang mana? Itu kita menarik tuh. Fakta yang bisa kita temukan adalah ternyata dia datang dari sub-sub urban, pinggir-pinggir dari Jogja kota ya. Ada Kulon Progo, ada Gunung Kidul. Mereka datang dari sana. Kenapa mereka ke sana? Karena lahan hidupnya itu sudah dialihfungsikan. Jadi negara punya peran tuh untuk ini kan soal peruntukan lahan, dialihfungsikan, konsesi untuk industri dan lain sebagainya itu diberikan sehingga sawahnya mulai berkurang. Sehingga mereka nggak punya opsi lain, akhirnya datang ke kota untuk jadi buruh gendong. Keterampilannya juga cuma itu. Lalu yang kedua adalah kita lihat korporasi. Apa yang dilakukan perusahaan di sekitar situ? Nah, yang ketiga adalah kita melihat civil society atau masyarakat sipil. Jadi lihat masyarakat, negara, dan korporasi. Ketika kita datang ke satu masyarakat, coba lihat ada negara nggak di situ, ada perusahaan nggak di situ, perusahaan atau swasta ya. Yang ketiga adalah ada civil society-nya, masyarakatnya itu. Nah, di masyarakat inilah menarik sebetulnya. Jadi jangan dibayangkan bahwa masyarakat itu selalu LSM atau organisasi-organisasi yang selama ini mendampingi komunitas atau masyarakat itu. Masyarakat itu semuanya, orang desanya atau masyarakat yang ada di sana. Dan yang kita perlu perhatikan adalah yang namanya masyarakat itu kan nggak monokultur, tidak homogen, dia pasti berbeda-beda. Oh, di sini ada ormas keagamaan, ada ini dan ini, ada Muhammadiyah, ada NU. Hubungannya gimana Muhammadiyah sama NU di wilayah itu? Mereka ngapain biasanya kegiatan? Mayoritas ikut mana dan lain sebagainya. Ada agama lain nggak? Ada organisasinya nggak? Siapa sih yang paling menentukan suara di kelompok-kelompok masyarakat? Nah, jadi lihat masyarakat itu selain terfragmentasi, dia juga ada kelasnya, ada kelompok elit dan ada orang biasa. Kita bisa punya sensitivitas itu nanti ketika turun ke masyarakat. Petakan siapa elitnya dan siapa kelompoknya yang ada di bawahnya yang cenderung nggak bersuara atau kalau bersuara cuma ikut-ikut aja. Oke, itu soal tahapan-tahapannya. Itu soal ansos. Nah, berikutnya adalah soal paradigma advokasi. Bagi saya paradigma advokasi ini soal tindak lanjut ya. Hasil ansosnya mau diapain? Ada dua pendekatan yang bisa kita identifikasi. Pendekatan pertama adalah right based. Nah, right based itu ini gaya-gaya pendekatan hak ya. Jadi, wah ini masyarakatnya nggak adil, kita harus perjuangkan haknya. Cara-cara memperjuangkan hak itu memposisikan kita berhadapan. Wah, negara nggak hadir di situ. Negara memberikan konsesi untuk alih fungsi lahan tanpa melibatkan masyarakat. Kita demo saja negaranya. Jadi diantemi terus, Bro. Itu right based karena kita pendekatan hak yang kita gunakan. Di watchdog bukan watchdog yang Gandhi ya. Ini watchdog dalam arti ini jadi anjing penggonggong. Nah, ini banyak digunakan juga gaya-gaya bantuan hukum yang teman-teman lembaga bantuan hukum atau teman-teman yang ada di Jakarta itu kan ya kita bisa sehari-hari melihat bahwa itu gaya advokasinya. Jadi right based.
hak yang diutamakan. Nggak perlu nggak perlu banyak-banyak ngobrol karena udah jelas mereka nggak punya perspektif dan nggak bisa diubah. Itu diantemi terus saya. Itu right based. Nah, yang kedua adalah paradigma advokasi yang kedua adalah kita melakukan interest based. Interest based itu artinya apa? Menjahit kepentingan. Jadi setelah dapat peta aktor tadi, oh negara ini kayak gini, oh kiai-kiainya kayak gini, oh perusahaannya itu sebetulnya maunya ini. Nah, masyarakat ini problemnya ini. Nah, iso gak ketemu. Ya apa caranya menyambungkan itu? Itu yang namanya interest based. Maka kalau kamu menggunakan paradigma advokasi yang interest based, yang kamu lakukan juga, maka sebaliknya, nggak menggonggongi, tapi melihat bahwa negara, korporasi, itu sebagai pihak yang mungkin diintervensi. Bisa dijak mikir, dan bisa diubah cara berpikir. Maka pilihan aktivitas intervensimu adalah, ketika kamu melakukan advokasi, ya ora usah di demo terus-terusan, tapi diajak dialog. Digawe ke pelatihan, digawe ke workshop, di mana pihak-pihak luar tadi yang selama ini dianggap sebagai musuh, itu kita undang justru menjadi pembicara supaya ada pertukaran gagasan. Ini pengalaman saya ketika advokasi penghayat kepercayaan sampai bisa di Mahkamah Konstitusi itu kita tidak melakukan strategi komunikasi yang gembar-gembor di media. Kamu bisa bayangin nggak, waktu itu sedang kasus Ahok, kalau kami cerita bahwa kami lagi mengadvokasi teman-teman agama lokal, itu para kadrun itu ya, akan banyak bersuara dan kemudian menganggap bahwa ini sebagai sebuah bentuk ancaman. Isu di demo Mahkamah Konstitusi. Maka yang kita lakukan adalah melakukan pertemuan-pertemuan senyap. Ketemu dengan teman-teman Nahdlatul Ulama, ketemu dengan teman-teman Muhammadiyah, cari di antara mereka siapa yang kira-kira bisa menjadi basis pendukung dalam kerja-kerja advokasi ini ke depan. Kementerian Agama kita ajak diskusi. Itu orang-orang itu pasti ada orang-orang baik di antara itu semua yang strategis untuk jadi koncone awak dhewe. Jadi kalau kamu melakukan advokasi itu melalui pendekatan atau paradigma advokasi yang interest based, yang kita cari adalah potensi benang merahnya ada nggak. Jadi cara mikirnya berbeda ya. Kalau right based yang kita lihat adalah dengan cara apa kita bisa dorong dan desak hal ini. Nah, nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih jelek. Ini soal pilihan. Tergantung pada apa? Tergantung pada hasil dari ansosnya. Ini soal paradigma advokasi yang biasa dikembangkan di teman-teman LSM. Oke, itu aja. Terakhir menutup ini hari Kartini ada satu quote dari Kartini yang nyambung dengan materi hari ini. Takon oleh bingung. Nggak ada yang bingung silakan. Terima kasih. Balik ke Maya. Oke, terima kasih banyak Mas Suhari atas paparan materinya. Mungkin kita bisa langsung lanjut aja ke sesi diskusi yang udah dikonsepkan sebelumnya ya. Nah, untuk sesi diskusi ini akan dibagi menjadi 4 breakout room. Mungkin buat teman-teman yang bertugas bisa di-share screen dulu buat pembagian breakout room-nya. Belum ke sana ada ini enggak yang mau ditajamkan dulu enggak dan baru ke satu atau dua orang tanya. Mungkin dari abang kakak teman-teman ada yang mau bertanya dulu sebelum kita masuk ke sesi diskusi. Ada? Oke. Ya Mas, mau bertanya Mas. Oke. Ada dua hal Mas terkait analisis sosial juga terkait paradigma advokasi. Yang pertama terkait analisis sosialnya itu Mas. Nah itu dalam kita ngobrol sama masyarakat itu gimana biar kita itu bisa membangun kepercayaan Mas. Kan tadi salah satunya yang Mas tadi itu mengetahui bahasa Mas, sedangkan kita semua nggak semuanya bisa berbahasa Jawa. Nah itu apakah ya apakah itu benar-benar bisa
menghambat atau sebenarnya bisa aja Mas, tapi membangun kepercayaannya itu bagaimana. Lalu yang kedua juga terkait pemetaan aktornya Mas. Pemetaan aktornya di sini tuh gimana kalau di masyarakatnya sendiri itu ada dua pihak yang saling bertolak, bukan bertolak belakang, yang saling berseberangan. Ya kan yang satu tuh mereka termasuk yang mendukung, sedangkan yang satunya tuh ada kontra. Nah, apakah kita hanya merangkul salah satu pihak atau keduanya? Dan kalau kita merangkul keduanya, lalu menempatkan posisinya itu Freeze kayak freeze ku. Tapi pertanyaannya wis iso tak tangkep. Langsung dijawab nggak iki? Pertama ya, soal trust. Ya sama kayak kamu memulai hubungan dengan si dia kan. Kan nggak mungkin datang tiba-tiba langsung saya mencintaimu, kamu mau jadi pacar. Kan nggak mungkin gitu. Ya ada proses pendekatannya. Makanya tadi lakukan hal yang sama yang dikerjakan sama masyarakat. Oke, kamu butuh informasi. Tapi kan itu sambil jalan ya. Bisa dilakukan sambil jalan. Ojo teko-teko tinggal di rumahnya orang desa, terus langsung buat takoni, ibu, bapak, masalahnya apa ya di sini? Wah, yo semburat orangnya, kaget. Masalah apa, Mas? Selama ini saya nggak ada masalah apa-apa. Jangan kaget dengan statement itu ya. Nanti kalau turun ke masyarakat, nggak ada apa-apa, Mas, di sini. Itu bukan orang yang nggak mau jujur, tapi pertanyaanmu keliru. Kadang orang itu tanya, matahari ini terbit dari sebelah mana? Tak jawab dari belakangku, kan nggak salah kan? Karena pertanyaannya keliru. Matahari terbit dari arah mana? Nah, itu clear. Jangan pernah menanyakan masalahnya apa Bu Pak begini. Ya wis mulya wae langsung kayak gitu. Tapi pelan-pelan kerja sik bareng lek kono macul ya melok macul, jabuti telo melok jabuti telo. Apa jabut singkong ikut jabut singkong, jabut apa kentang melok jabut kentang. Apa ngasih makan kambing ikut ngasih makan kambing gitu dulu. Nah, sambil jalan, sambil ngobrol, baru didekati dan mulai masuk ke kamu butuhnya informasi soal apa. Bapak dari kecil nggak Pak di sini? Kalau Ibu dulu kenalnya di mana Pak? Kayak gitu-gitu loh. Cara yang pelan-pelan, tapi kalian mulai sensitif ini. Jangan sampai juga kasihkan ngobrol, tapi nggak dapat data. Nggak dapat informasi yang berkualitas. Jadi ya itu pinter-pinter untuk inilah, untuk membangun trust. Maka sebetulnya idealnya ya, ansos itu nggak bisa dilakukan hanya dalam 1 atau 2 malam saja. Butuh waktu untuk betul-betul melakukan pendekatan keluar masuk. Apalagi di masyarakat yang sudah syarat dengan konflik ya. Itu akan lebih butuh waktu lagi untuk trust, untuk percaya sama kalian teman-teman. Terus yang keluru pertanyaannya Agung, kalau masyarakatnya terbelah, apa yang harus dilakukan? Yaitu kembali ke pilihan tadi, paradigma advokasi. Kamu mau berpihak ke yang mana? Menurut saya ya, yang paling ultimum, yang paling dhuwur adalah sing paling menderita, yang paling mengalami kerugian siapa? Wis iku ae sing berpihak. Nah, untuk bisa menentukan siapa yang paling dirugikan, itu kan ansosnya matang dulu. Hasil analisisnya kelar dulu. Baru kemudian ditentukan kamu akan jalan dengan nyaman. Nah, tadi ada pihak satu lagi berseberangan, yaitu pinter-pintermu. Ojo diantemi terus, pakai cara interest based tadi ya. Ajak ngobrol, dia senengnya apa, hobinya apa. Diajak dilibatkan diskusi. Ngobrol pelan-pelan, ini saya dapat cerita soal ini Pak, kalau menurut pendapat Bapak gimana? Oh gitu-gitu, oh ya wis Pak. Tapi kalau kapan-kapan ngobrol tentang ini, tertarik nggak? Jadi jangan kemudian itu tadi maksud saya ya, paradigma advokasi itu seringkali kan orang hukum gitu, wah ini keliru wes diberesi aturannya kayak gini ya. Kalau kalian dengan hasil ansos itu bisa jadi pilihan untuk menyelesaikan problemnya nggak kayak gitu. Oke, itu aja mungkin tanggapan Gugum. Makasih Mas. Sakti ya Gum ya, baru masuk udah. Makasih. Ya wes, ada lagi nggak? Satu lagi. Kalau enggak boleh ke kelompok deh Maya.
Oke, mungkin udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Saya hitung sampai 5 hitungan. Kalau nggak ada yang bertanya lagi, kita langsung lanjut aja ke sesi breakout room. 1, 2, Nanti Mas, 3. sebenarnya aku ada satu pertanyaan lagi Mas. Tadi Oh pas iya, aku ke monggo. live, ada satu yang belum aku tanyakan terkait paradigma advokasi Mas. Terutama yang terkait interest based Mas. Lah, itu kan kalau menurut aku nggak cukup waktu lama ya Mas untuk bisa cara itu. Soalnya kan harus bangun kepercayaan, terus juga mengajak dialog. Nah itu gimana Mas kalau misalkan tadi balik lagi, itu konflik tuh. Nah, salah satu pihaknya itu sangat ngotot nggak mau Mas. Apakah kita terus ke situ? Soalnya kalau menurutku kalau pakai right base juga digembar-gemborkan belum tentu dia juga akan melunak Mas. Lah itu kira-kira apakah ada cara lain atau kita tetap ya udah coba mengikis keangkuhan si salah satu pihaknya Mas. Terima kasih. Pertama ya, ini ide lama ini. Sejak aku selesai demisioner tuh aku kepikiran soal iso nggak forma itu desanya nggak usah ganti-ganti tiap tahun. Kita punya desa dampingan yang itu terus. Itu sudah obrolan lama tuh ya. Aku 2011, ya hampir 10 tahun yang lalu. Ide soal nggak usah ganti-ganti, itu idenya soal keberlanjutan. Jadi jangan sampai kita datang kita tinggal lagi. Itu salah satu yang bikin masyarakat itu traumatik. Karena ada yang datang tapi pergi, habis itu nggak tahu, nggak bisa diakses lagi. Jadi kalau bisa datang ke tempat di mana itu sudah pernah dirintis, atau kalian mau memulai sesuatu yang baru, sehingga nanti kepengurusan berikutnya itu sekarang satu frame dulu, kita mau teruskan. Jadi ada keberlanjutannya. Yang itu juga hal yang kalian harus pikirkan ya, khususnya yang ada di kepengurusan. Nah, soal right based dan interest based, orang seangkuh apapun itu pengalamanku ya. Aku pernah dampingi teman-teman pengayat di Kulon Progo, itu ada di satu desa itu ono wong sing cara mikir agamane iki konservatif banget. Itu bisa dilihat sebagai hambatan. Karena wah gak bakal selesai sama orang ini, dan dia seorang elit ya, dia BPD di desa, Badan Permusyawaratan. Jadi mau dorong apapun kebijakan di tingkat desa untuk penggayat itu nggak akan kayak bakal ada nemu caranya, karena orangnya keras, konservatif. Penghayat itu intinya sesat, bis nggak bisa diapa-apa. No. Nah, kalau aku putus asa kayak Agung, ya nggak bakal ada cara untuk ini kan, untuk membantu masyarakat yang mau tak bantu. Maka caranya adalah beberapa kali aku ngobrol sama orang itu dan aku ngerti, oh ternyata orang ini tuh punya basic silat tuh. Tak gawe no acara-acara iki, latihan silat untuk pemuda-pemuda. Nah, peserta-peserta pemuda sing saka kelompok penghayat itu tak libatkan. Kan lagi gak ngomong agama, tapi ngomong silat. Sampai akhirnya orangnya mau tuh merubah paradigma. Sehingga dia juga jadi salah satu aktor yang bisa kita dorong untuk merubah kebijakan di tingkat desa. Betul bahwa interest based itu lebih lama, makanya aku menyarankan bahwa kalau besok kamu mau turun ke satu desa, coba dijajaki benar-benar dua problem sih, gak mungkin selesai dalam 1-2 kali kunjungan, maka tahun depan dilakukan gitu kira-kira. Makasih Mas. Yuk. Oke, makasih banyak Mas Ferry. Karena